Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nurul Fadlila dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 2 dengan NIREM 0305190085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi ekspor produk tembakau di daerah Temanggung. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di Kabupaten Temanggung, tembakau merupakan komoditas perkebunan unggulan. Peran tembakau di dalam perekonomian Indonesia dapat menambah devisa negara. Secara keseluruhan, posisi Indonesia dalam perdagangan dunia, tembakau adalah net eksportir. Dalam arti, nilai ekspor dari tembakau ini lebih besar daripada nilai impornya. Yang kedua, yaitu potensi sumber daya agribisnis. Potensi areal tembakau Temanggung sekitar 9.326 hektar dengan produksi yaitu 9.496 ton. Tembakau Temanggung sendiri mempunyai kualitas rasa, aroma yang khas, maka disebut sebagai tembakau lauk yang digunakan sebagai racikan atau blend dengan komposisi tembakau Temanggung antara 12-24%. Dengan demikian, kondisi lahan dan cuaca di Temanggung sangat cocok untuk memproduksi tembakau agar menghasilkan kualitas tembakau yang baik yang bisa untuk diekspor. Baik, yang selanjutnya ada program gerakan 3 kali ekspor atau yang disebut dengan GRATIEX. Potensi ekspor produk tembakau dari Kabupaten Temanggung merupakan salah satu usaha dalam menyukseskan salah satu program Kementan, yaitu program GRATIEX. Kebijakan GRATIEX ditetapkan dalam rangka memperebutkan dan memenangkan pasar ekspor dunia. Program GRATIEX terus berupaya mendorong pengusaha dan eksportir agar melipat gandakan lalu lintas ekspor pertanian menjadi 3 kali lipat. Yang selanjutnya yaitu bab 2, profil produk ekspor. Yang pertama, informasi mengenai produk. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai produsen tembakau dengan kualitas yang baik di Indonesia. Tembakau Temanggung mempunyai ciri aromatis dengan kadar nikotin yang tinggi yaitu 3-8%. Beberapa industri rokok membutuhkan tembakau Temanggung sebagai sumber pemberi rasa dan aroma khas rokok kretek. Hal ini membuat harga tembakau Temanggung lebih mahal dibanding tembakau rajangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan SOP produk, GAP dan juga GHP. Yang pertama yaitu GAP. GAP sendiri yaitu prosedur untuk melakukan budidaya. Yang pertama yaitu persemaian, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga penanaman, yang keempat pendangiran, pembumbunan dan juga penyiangan, yang kelima pemupukan, yang keenam pemangkasan dan pembuangan siru, dan yang ketujuh yaitu panen. Dari tahap-tahap tersebut, tiap tahapnya itu memiliki SOP sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu masih di kegiatan SOP produk, tetapi di bagian GHP. GHP sendiri yaitu SOP produk yang dilakukan pasca panen. Yang dilakukan yang pertama yaitu surtasi daun, yang kedua penggulungan, yang ketiga pemeraman, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Dari tahap-tahap tersebut, tiap tahapnya juga memiliki SOP sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu sertifikasi produk atau standar mutu produk ekspor dari tembakau sendiri. Acuan pelaksanaan sertifikasi produk tembakau sesuai dengan ruang lingkup SNI, yaitu tembakau rajangan Temanggung dengan SNI dengan nomor SNI-nya yaitu 0141021996. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, strategi pemasaran internasional. Yang pertama, menentukan rumusan strategi. Rumusan dari strategi diantaranya yaitu 1. Mengetahui keadaan lingkungan internasional.
Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Yang keempat, adanya program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Dan yang keenam yaitu pengevaluasian dan pengendalian. Yang selanjutnya yaitu implementasi strategi pemasaran internasional. Yang pertama, mencari berbagai informasi dari berbagai sumber seputar ekspor impor komoditas tembakau. Yang kedua, tujuan ekspor dari tembakau sendiri yaitu pemasaran dilakukan untuk memenuhi pasar domestik dan juga pasar internasional. Yang ketiga yaitu sasaran pasar internasional, yaitu negara-negara yang membutuhkan bahan baku tembakau. Yang keempat yaitu program pemasaran dengan mengelola akun media sosial sebagai pusat sarana promosi seperti Instagram, Facebook, YouTube, website resmi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mencari dan memperluas relasi dengan memasuki berbagai organisasi pemasaran. Yang terakhir yaitu membuat rencana evaluasi kegiatan ekspor dan juga melakukan pengendalian. Yang selanjutnya yaitu bab 4, prosedur ekspor. Yang pertama, saluran ekspor. Rencana dari saluran ekspor yang diterapkan dalam kegiatan ekspor tembakau hasil dari Kabupaten Temanggung yaitu ekspor bersama. Ekspor bersama dilakukan dengan menjalin kesepakatan kolaboratif dari beberapa perusahaan atau lembaga dengan perusahaan lain untuk bekerja sama dalam riset, promosi, pengiriman, distribusi, atau aktivitas lainnya menyambut keperluan ekspor. Yang kedua yaitu prosedur kepabeanan. Rencana prosedur kepabeanan yang dilakukan dalam kegiatan ekspor ini yaitu barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang selanjutnya yaitu bab 5, peluang, hambatan, dan juga tantangan. Yang pertama ada peluang dari produk ekspor tembakau sendiri. Yang pertama, tembakau merupakan komoditas yang telah dikenal keunggulannya. Yang kedua, tembakau merupakan tanaman yang telah lama dibudidayakan sehingga budidayanya tinggal melakukan penyesuaian dan juga perbaikan. Yang ketiga yaitu produk pertanian Indonesia terus meningkat serta adanya program pendorong ekspor. Yang kedua, hambatan dari ekspor tembakau sendiri. Yang pertama, tembakau Temanggung belum dibudidayakan sesuai GAP dan juga GHP. Yang kedua, tembakau memiliki karakter bervolum sehingga perlu transportasi yang besar. Dan yang ketiga yaitu sistem pembayaran lebih rumit sehingga banyak petani yang enggan melakukan ekspor. Yang ketiga yaitu tantangan dari ekspor tembakau. Pertama, ekspor tembakau merupakan hal baru pada petani sehingga pasti terdapat kesulitan dalam penerapan budidaya yang sesuai dengan SOP. Yang kedua, faktor ekologis. Yang ketiga, ekspor tembakau merupakan hal baru pada petani Temanggung. Baik, yang terakhir yaitu bab 6 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kabupaten Temanggung memiliki potensi ekspor produk pertanian yaitu tembakau. Kualitas hasil panen dari tembakau Temanggung sangat bagus, sehingga perusahaan rokok banyak yang membutuhkannya. Maka dari itu, tembakau Temanggung memiliki potensi untuk diekspor. Untuk melakukan ekspor tembakau harus menerapkan SOP. Kemudian sertifikasi produk juga diperlukan. Ekspor tembakau harus menciptakan strategi pemasaran. Dalam melakukan ekspor harus melakukan pertimbangan dengan melihat peluang, hambatan, dan juga tantangan. Yang kedua yaitu saran. Dalam peningkatan ekspor Indonesia, perlu menggerakkan penyuluh pertanian dan perlu adanya penyaluran informasi kepada daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi ekspor, sehingga ekspor dari Indonesia sendiri dapat meningkat. Demikian penjelasan dari saya mengenai potensi ekspor produk tembakau di daerah Temanggung. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.